Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wardatul Mutmainah dengan NIM A1A3222029 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan tentang klasifikasi dari konstitusi. Oke, sebelumnya, apa sih itu hukum konstitusi? Hukum konstitusi merupakan cabang ilmu hukum yang fokus pada studi tentang konstitusi, yaitu hukum dasar tertinggi yang mengatur struktur dan fungsi negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antar negara dan warga negara. Secara esensial, hukum konstitusi membahas bagaimana kekuasaan negara diorganisasikan, dibatasi, dan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu klasifikasi konstitusi. Yang pertama yaitu ada konstitusi tertulis. Nah, konstitusi tertulis adalah dokumen formal yang berisi aturan-aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara. Nah, dokumen ini menjadi landasan utama bagi sistem hukum suatu negara, mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi hukum tidak tertulis atau yang sering disebut sebagai konvensi ketatanegaraan merujuk pada aturan-aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara tetapi tidak dituangkan dalam dokumen formal. Nah, aturan-aturan ini berkembang melalui praktik-praktik yang berulang dan diterima secara luas oleh masyarakat sebagai norma yang mengikat. Nah, konstitusi tidak tertulis seringkali muncul dari kebiasaan, tradisi, dan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk dalam perjalanan sejarah suatu negara. Kemudian ada konstitusi fleksibel. Nah, konstitusi ini adalah jenis konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen dilakukan dengan prosedur yang relatif mudah, serupa dengan proses pembuatan undang-undang biasa. Sifat fleksibel ini memungkinkan konstitusi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya ada konstitusi rigid. Nah, konstitusi rigid adalah jenis konstitusi yang sulit diubah atau diamandemen. Perubahan konstitusi rigid biasanya memerlukan prosedur khusus atau mayoritas suara yang sangat besar, yang seringkali melibatkan lebih dari satu tahap atau persetujuan dari beberapa lembaga negara. Sifat rigid ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas dalam penyelenggaraan negara, serta melindungi nilai-nilai dasar yang tergantung dalam konstitusi dari perubahan yang terlalu cepat atau impulsif. Selanjutnya yaitu ada konstitusi berderajat tinggi. Konstitusi berderajat tinggi atau sering disebut sebagai konstitusi supremasi merujuk pada konstitusi yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum suatu negara. Artinya, semua peraturan perundang-undangan lainnya harus tunduk dan sesuai dengan konstitusi ini. Konstitusi berderajat tinggi menjadi sumber legitimasi bagi seluruh sistem hukum dan penyelenggaraan negara. Selanjutnya yaitu ada konstitusi berderajat tidak tinggi. Konstitusi berderajat tidak tinggi merujuk pada konstitusi yang tidak memiliki kedudukan supremasi dalam hierarki hukum suatu negara. Artinya, konstitusi ini tidak dianggap sebagai hukum dasar tertinggi yang mengikat seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam sistem hukum yang menganut prinsip ini, konstitusi dapat diubah atau diamandemen dengan prosedur yang relatif mudah, serupa dengan proses pembuatan undang-undang biasa. Kemudian ada konstitusi serikat dan kesatuan. Konstitusi ini adalah jenis konstitusi yang mengatur pembentukan negara serikat atau federasi, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan negara bagian atau provinsi. Konstitusi serikat menetapkan pembagian kewenangan antara kedua tingkat pemerintahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara mereka. Negara serikat biasanya terbentuk dari gabungan beberapa negara bagian atau wilayah yang sebelumnya merdeka atau memiliki otonomi yang luas. Kemudian yang terakhir ada konstitusi presidensil dan parlementer. Konstitusi presidensil adalah jenis konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih. Dalam sistem presidensil terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif yaitu presiden dan cabang legislatif atau parlemen. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden melalui mosi tidak percaya.